Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh tujuan dari kehidupan kita, namun juga oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Karena itu, Ralph Waldo Emerson, seorang penulis, penyair, dan filsuf yang sangat terkenal berkata, taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat dan Anda akan menuai masa depan. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kebiasaan yang sehat dan yang akan membentuk masa depan yang lebih baik itu? Dengan melihat teladan yang diberikan oleh Daniel, kita akan melihat hubungan antara kebiasaan yang sehat dengan anugerah Allah dan bagaimana cara membangun kebiasaan tersebut. Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan akan menguatkan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang penting di dalam iman kita. Oleh karena itu, teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bersyukur kepadanya karena kita memiliki Allah yang peduli dan Allah yang bersedia menjawab doa-doa kita. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh tujuan dari kehidupan kita, namun juga oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Memang, memiliki tujuan tentang masa depan atau visi mengenai hari esok adalah penting. Namun tidak berarti bahwa dengan sendirinya tujuan tersebut akan menjadi kenyataan. Sebab bisa jadi kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita akan membawa kita kepada keadaan yang berbeda dengan tujuan yang kita inginkan. Sebagai contoh, pada umumnya semua orang berharap agar memiliki rumah tangga yang berbahagia. Sehingga apabila dalam ibadah pemberkatan pernikahan, saya bertanya kepada pasangan yang dinikahkan, apakah saudara berdua bertujuan agar rumah tangga kalian berbahagia? Mereka selalu menjawab, ya, kami mengharapkan hal itu. Suatu tujuan dan harapan yang wajar dan yang tentunya diinginkan oleh semua orang. Hanya saja dalam kenyataan, tidak semua orang mencapai tujuan tersebut. Sebaliknya dari berbahagia, ada kalanya yang mereka alami adalah rumah tangga yang porak-poranda. Artinya, antara tujuan yang diinginkan dan kenyataan yang dialami adalah berbeda, bahkan bertolak belakang. Apa yang menjadi penyebab dari kemelesetan ini? Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan-kebiasaan atau habits dalam diri mereka. Sebagai contoh, kebiasaan mereka dalam cara berkomunikasi, mengatur keuangan keluarga, membuat keputusan, dan pelbagai kebiasaan lainnya bisa jadi membuat rumah tangga mereka dalam keadaan yang tidak nyaman. Artinya, kebiasaan dapat mengalihkan kehidupan orang dari tujuan yang semula mereka inginkan. Kebiasaan yang mengakibatkan orang meleset dari tujuan ini, saya alami di hari pertama saya melayani Tuhan sebagai seorang full-timer, yaitu 36 tahun yang silam. Saat itu saya masih tinggal di Surabaya. Pagi hari, dengan mengemudikan mobil saya pergi dari rumah ke kantor gereja untuk bekerja di sana. Seperti yang saya katakan tadi, hari itu adalah hari pertama saya bekerja di kantor gereja sebagai seorang full-timer.
Sekitar 20 menit kemudian saya baru tersadar bahwa ternyata saya tidak sedang menuju ke kantor gereja, namun sudah berada dekat dengan pabrik tempat saya bekerja sebelumnya. Yaitu sebelum saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Lokasi pabrik itu cukup jauh dari kantor gereja yang saya tuju. Memang saya telah bekerja selama bertahun-tahun di pabrik tersebut. Sehingga perjalanan ke tempat itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Akibatnya, karena sudah menjadi kebiasaan, maka untuk mengemudikan mobil ke sana, saya tidak perlu berpikir lagi tentang jalan mana yang harus saya tempuh. Seakan-akan setiap pagi dengan sendirinya saya tiba di pabrik tersebut. Kebiasaan tadi mengakibatkan di pagi itu saya tiba di tempat yang berbeda dengan tujuan yang sebenarnya hendak saya capai, yaitu kantor gereja. Apa yang saya alami ini menunjukkan betapa besarnya peranan dari kebiasaan dalam menentukan masa depan. Patut dipahami bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari kebiasaan. Berdasarkan penelitian di tahun 2006 yang dilakukan oleh Duke University, salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Amerika Serikat, didapati bahwa 40% dari tindakan-tindakan yang dilakukan orang dalam kehidupannya sehari-hari adalah karena kebiasaan mereka dan bukan karena dipikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika saudara akan mengenakan celana, saudara tidak akan berpikir kaki mana yang terlebih dulu akan saudara masukkan ke dalam pipa celana. Kaki yang kiri atau yang kanan. Tidak, saudara sama sekali tidak memikirkan hal itu. Padahal tentu harus ada salah satu kaki yang terlebih dulu saudara masukkan ke dalam celana itu. Karena tidak mungkin saudara memasukkan kedua-duanya secara bersamaan. Coba nanti saudara perhatikan. Kaki mana yang saudara masukkan terlebih dulu? Ada yang kaki kanan dan ada yang kaki kiri. Hal itu berlangsung secara otomatis, yaitu karena kebiasaan yang terbangun sejak saudara masih bocah. Berarti berbicara tentang membangun kualitas kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you, maka membangun kebiasaan yang sehat tidak boleh diabaikan. Mengapa? Karena kualitas kehidupan tidaklah terlepas dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Tindakan-tindakan yang seperti dibuktikan melalui penelitian oleh Duke University tadi, sebagian darinya terjadi karena kebiasaan. Sedangkan 2 minggu yang lalu, berdasarkan 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10, kita telah melihat bahwa perubahan kehidupan agar menjadi lebih baik ini memerlukan 3 hal. Yang pertama yaitu visi. Yang kedua yaitu niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Yang ketiga yaitu anugerah Allah. Lalu apa hubungan antara kebiasaan yang sehat dan anugerah Allah? Guna memahami hal ini, saya ajak saudara untuk membaca Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 6 dan ayat 10 sampai 11. Sebelum membacanya, adalah baik bila saya terlebih dulu secara singkat menjelaskan latar belakang dari peristiwa yang dicatat di situ. Di ayat-ayat itu disebut tentang seorang yang bernama Daniel. Siapakah yang bersangkutan? Tentu saudara sudah sangat mengenal siapakah Daniel ini. Ia adalah seorang yang hidup di dalam pembuangan di Babel. Yaitu karena kerajaan Yehuda tempat ia berasal dan ibu kota dari kerajaan itu yaitu Yerusalem telah ditaklukkan oleh Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Di dalam pembuangan di Babel dan di dalam masa pemerintahan Nebukadnezar tersebut, Daniel diangkat menjadi seorang pegawai istana. Tahun berganti tahun, kerajaan Babel pun berganti menjadi kerajaan Persia. Salah seorang raja yang memerintah kerajaan Persia adalah Raja Darius. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4 ditulis bahwa di dalam masa pemerintahan Darius tersebut, kerajaan Persia dipimpin oleh 120 orang kepala daerah dengan 3 orang pejabat tinggi yang membawai para kepala daerah tersebut. Daniel adalah salah satu dari ketiga pejabat tinggi itu. Lebih jauh ditulis,
bahwa Raja Darius bermaksud menempatkan Daniel menjadi orang nomor 2 yang paling berkuasa di wilayah kerajaan yang sangat luas tersebut. Hal ini mengakibatkan para pejabat tinggi yang lain dan para kepala daerah itu merasa iri dan mereka berupaya untuk mencari alasan guna menjegal Daniel. Sekarang mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 6 dan ayat 10 sampai 11. Ayat 5. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Ayat 6. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Di ayat-ayat yang telah kita baca ini ditulis bahwa para pejabat tinggi dan kepala daerah tersebut tidak dapat menemukan alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Mengapa? Karena Daniel setia dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga seperti yang ditulis di ayat 6, mereka berkata, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Artinya, satu-satunya alasan yang dapat mereka gunakan untuk mendakwa Daniel di hadapan Raja Darius, sehingga mereka dapat menjegal perjalanan karir Daniel adalah dalam hal hukum Allahnya. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam hal ketaatan Daniel terhadap hukum Allah, yaitu ketaatannya dalam hal beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 7 sampai 9 ditulis bahwa para pejabat tinggi dan kepala daerah itu membujuk Raja Darius agar mengeluarkan ketetapan yang melarang semua orang yang hidup di wilayah kerajaan Persia berdoa kepada siapapun kecuali memohon kepada sang raja. Larangan yang berjangka waktu selama 30 hari. Orang yang melanggar ketetapan itu akan dilempar ke dalam gua singa. Raja Darius terbujuk oleh permohonan tersebut. Sehingga di ayat 10 ditulis seperti berikut. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Itulah surat perintah yang melarang orang untuk berdoa kepada siapapun juga. Larangan yang hanya berlaku 30 hari saja. Bukan 30 minggu, bukan 30 bulan, apalagi 30 tahun, bukan. Hanya 30 hari saja. Sesudah itu orang boleh kembali berdoa dan beribadah seperti biasanya. Hanya 30 hari saja. Kalau saudara menghadapi larangan untuk berdoa selama 30 hari dengan ancaman hukuman mati bagi yang melanggar, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Hanya 30 hari tidak boleh berdoa. Apa yang akan menjadi tanggapan saudara? Di ayat 11 dicatat apa yang dilakukan oleh Daniel sebagai tanggapannya terhadap larangan tersebut. Ayat 11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya baca ulang. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Perhatikan, seperti yang biasa dilakukannya. Patut dipahami bahwa ibadah kepada Allah, baik dengan berdoa dan memuji Allah seperti yang dilakukan oleh Daniel ini, sesungguhnya merupakan sarana untuk berjumpa dan membangun keakraban dengan Tuhan. Perjumpaan dan keakraban yang kita peroleh semata-mata karena anugerah Tuhan.
Sebab sesungguhnya sebagai manusia yang jauh dari sempurna, kita tidak layak untuk berada dekat dengan Tuhan yang maha sempurna. Sebagai manusia yang penuh dengan cacat dan celah, kita tidak pantas untuk menjalin relasi, apalagi relasi yang akrab dengan Allah yang Maha Kudus. Hanya karena anugerah Allah sajalah, maka kita diizinkannya untuk datang mendekat kepadanya dan menjalin relasi dengan dirinya. Kedekatan dan relasi yang dibangun melalui ibadah. Dengan kata lain, kesempatan untuk beribadah kepada Allah sesungguhnya merupakan suatu anugerah. Anugerah itu ditanggapi oleh Daniel dengan kebiasaan yang sehat, yaitu dengan menjadikan ibadah kepada Tuhan tersebut sebagai kebiasaan atau habit dalam hidupnya. Dengan demikian, ia bertumbuh di dalam anugerah Allah, yaitu relasinya dengan Allah dari waktu ke waktu semakin bertambah akrab. Itulah perubahan yang menjadikan hidup Daniel semakin berkualitas. Patut ingat bahwa dengan bertambahnya usia, tidak dengan sendirinya kehidupan orang akan semakin bermutu. Sebab ada kalanya, walaupun usia semakin bertambah, namun pola pikir dan perilaku orang semakin bertambah kacau. Alhasil, bukannya mendatangkan dampak yang positif bagi lingkungannya, justru keberadaan orang tersebut malahan menjadi sumber masalah bagi orang lain. Namun tidak demikian halnya dengan Daniel. Sejarah maupun Alkitab mencatat bahwa raja yang memerintah atas kerajaan Babel dan Persia berganti-ganti, yaitu mulai dari Raja Nebukadnezar sampai kepada Raja Darius. Namun dalam kurun waktu puluhan tahun tersebut, Daniel tetap menjadi pejabat di istana Babel maupun Persia. Bukan itu saja, bahkan kedudukan Daniel semakin lama justru semakin meningkat dan pengaruhnya semakin bertambah luas. Hal itu telah kita bahas tadi, yaitu dengan melihat Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4. Apabila kebanyakan orang ketika sudah berusia lanjut, cara pikirnya menjadi sulit untuk dipahami, yaitu karena menjadi nyeleneh, maka tidak demikian halnya dengan Daniel. Hikmat yang ada pada dirinya justru semakin bertambah. Sehingga dalam Daniel pasal 6 ayat 4 disebut bahwa ia mempunyai roh yang luar biasa. Semua itu tidak terlepas dari kebiasaan sehat yang ada pada dirinya. Lalu bagaimana cara membangun kebiasaan yang sehat tersebut? Dengan memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Daniel, kita dapat menarik pelajaran bahwa langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat, yaitu yang menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik, adalah dengan yang pertama, menentukan kehidupan yang Anda harapkan. Saya ulangi, langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah dengan yang pertama, menentukan kehidupan yang Anda harapkan. Artinya, saudara perlu menentukan kehidupan yang hendak saudara raih. Hanya dengan melihat tujuan yang jelas seperti itu, barulah saudara akan mengetahui langkah-langkah apa yang perlu saudara kerjakan. Dalam hal ini, yaitu mengetahui kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu saudara bangun. Pentingnya kehidupan yang Anda harapkan atau who do you want to become, dalam kaitan upaya untuk membangun kebiasaan ini dikemukakan oleh James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits. Di situ ia menulis bahwa yang harus menjadi tujuan kita bukanlah untuk melakukan sesuatu atau to do something, namun untuk menjadi sesuatu atau to become something. Hanya bila kita mengetahui kita ingin menjadi apa, barulah kita akan mengetahui apa yang perlu menjadi kebiasaan kita. Sebagai contoh, tujuan kita bukanlah untuk berolahraga, namun untuk memiliki tubuh yang sehat. Kalau tujuan kita hanyalah untuk melakukan sesuatu, yaitu berolahraga, maka cepat atau lambat kita akan merasa bosan. Akibatnya kita tidak akan berhasil membangun kebiasaan untuk berolahraga. Tetapi kalau tujuan kita adalah agar memiliki tubuh yang sehat,
maka kita akan mengetahui apakah kebiasaan yang harus kita bangun demi mencapai tujuan tersebut, yaitu berolahraga setiap hari. Hal itulah yang terlihat dalam diri Daniel. Dalam Daniel pasal 1 ayat 8 dikemukakan bahwa Daniel memiliki tujuan, yaitu agar memiliki kehidupan rohani yang bugar. Itulah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Itulah kehidupan yang tidak menajiskan dirinya dengan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, di ayat tersebut ditulis sebagai berikut. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Walaupun di ayat ini tidak dijelaskan secara rinci, namun dapat kita simpulkan bahwa santapan raja dan anggur yang diminum oleh raja ini bertentangan dengan larangan Tuhan. Sehingga menurut hukum Taurat bersifat najis. Tekad Daniel untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan minuman yang biasa dinikmati oleh raja tersebut menunjukkan bahwa ia telah menentukan tujuan kehidupannya, yaitu agar memiliki kehidupan rohani yang bugar. Atas dasar tujuan inilah, maka di samping Daniel tidak bersedia menajiskan dirinya, juga sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 11 yang telah kita baca tadi, ia membiasakan dirinya untuk beribadah 3 kali sehari kepada Allah. Singkat kata, kebiasaan yang dibangun oleh Daniel tersebut tidaklah terlepas dari tujuan hidupnya, yaitu agar memiliki kerohanian yang bugar atau orang yang kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Dari situ kita dapat melihat kaitan antara tujuan kehidupan dengan kebiasaan yang perlu dibangun. Hal yang samalah yang perlu saudara lakukan untuk membangun kebiasaan yang sehat, yaitu yang menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Saudara perlu menentukan kehidupan yang sehat yang saudara harapkan bagi diri saudara. Sebagai contoh, saya ingin menjadi pribadi yang hidup dengan kehidupan yang bermakna. Atau saya ingin menjadi seorang pengusaha yang memuliakan nama Tuhan. Atau aku ingin menjadi seorang pemuda yang hidup bermanfaat bagi lingkunganku. Dan pelbagai tujuan yang sehat lainnya. Berdasarkan harapan terhadap kehidupan yang sehat tersebutlah, baru saudara dapat mengerjakan langkah yang berikutnya. Yaitu yang kedua, menentukan kebiasaan yang perlu saudara kerjakan. Saya ulangi, langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah yang kedua, dengan menentukan kebiasaan-kebiasaan yang perlu saudara kerjakan. Dalam hal ini, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan keadaan kehidupan yang menjadi tujuan saudara tadi. Kaitan antara keadaan kehidupan yang menjadi tujuan seseorang dengan kebiasaan-kebiasaan dirinya ini dikemukakan oleh William James, seorang filsuf, psikolog dari Harvard University dan orang yang dipandang sebagai the father of American psychology atau bapak psikologi Amerika. Sebagaimana yang dikutip oleh Charles Duhigg dalam bukunya yang berjudul The Power of Habits, William James berkata, all our life, so far as it has definite form, is but a mass of habits. Seluruh kehidupan kita, sejauh bentuknya yang pasti, hanyalah suatu himpunan dari kebiasaan-kebiasaan. Melalui kalimat tersebut, ia mengemukakan bahwa pada dasarnya kehidupan seseorang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan dirinya. Artinya, kalau orang ingin menjadi pribadi yang sehat, maka tidak bisa tidak orang tersebut harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Sebagai contoh, kalau saudara ingin menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan yang luas, maka tentulah saudara harus membangun kebiasaan, yaitu membaca buku-buku yang bermutu dan yang memperluas wawasan saudara. Sebab adalah tidak mungkin seseorang akan memiliki pengetahuan yang mumpuni kalau kebiasaan dirinya hanyalah duduk melamun serta menghabiskan waktu untuk bergosip dan membicarakan hal-hal yang tak berguna.
Hal seperti itulah yang terlihat dalam diri Daniel. Untuk membangun kehidupan dengan kerohanian yang bugar, maka seperti yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 11, ia membangun kebiasaan, yaitu beribadah kepada Allah melalui berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Ia melakukannya dengan konsisten serta dengan tekad yang kuat. Sehingga ketika Raja Darius mengeluarkan larangan bahwa selama 30 hari orang tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali memohon kepada sang raja, maka Daniel tidak bersedia menaati larangan tersebut. Ia tidak berkata, tidak boleh berdoa selama 30 hari saja. Tidak apa-apalah. Toh sesudah 30 hari aku dapat berdoa kembali kepada Allahku. Tidak. Daniel tidak bersikap seperti itu. Tekad dirinya untuk menjadi seorang pribadi yang memiliki kerohanian yang bugar dan yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, ia tunjukkan melalui komitmennya kepada kebiasaan yang ia bangun. Sekarang, berdasarkan kehidupan yang sehat yang saudara harapkan tadi, tentukanlah kebiasaan-kebiasaan apa yang harus saudara kerjakan. Sesudah menentukannya, mulai lakukanlah kebiasaan itu. Hanya dengan demikian, barulah saudara akan dapat menjadi pribadi yang lebih baik atau becoming a better you. Sekarang, yang ketiga, langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah dengan menentukan kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan. Saya ulangi, langkah ketiga untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah dengan menentukan kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan. Hal ini perlu dilakukan. Sebab pada dasarnya terdapat 2 macam kebiasaan, yaitu kebiasaan yang sehat dan yang tidak sehat. Kebiasaan-kebiasaan yang sehat adalah yang sesuai dengan kehidupan yang sehat yang saudara harapkan. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat akan menghambat terbentuknya kehidupan tersebut. Patut dipahami bahwa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti secara otomatis kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat akan langsung berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah yang pertama menuju kepada kehidupan yang bermakna. Langkah pertama yang harus diikuti dengan pembentukan kehidupan rohani atau spiritual formation yang bersifat terus-menerus. Pembentukan tersebut antara lain dilakukan dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik serta mengikis kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yaitu yang bertentangan dengan kehidupan yang sehat yang hendak dicapai. Langkah mengikis kebiasaan yang buruk ini antara lain dapat dilakukan dengan cara mencegah agar kebiasaan yang buruk tersebut tidak terbentuk dalam diri kita. Hal itulah yang dilakukan oleh Daniel. Sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Ketika ia mendengar Raja Darius telah mengeluarkan larangan untuk berdoa kepada siapapun juga kecuali memohon kepada sang raja, Daniel tidak bersedia menuruti larangan tersebut. Sebab bila ia menurutinya berarti ia sedang membangun kebiasaan yang buruk dalam hidupnya. Kebiasaan yang buruk yaitu meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan diri saudara? Adakah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menghambat saudara untuk mencapai kehidupan yang bermakna, yaitu seperti yang saudara harapkan? Sebagai contoh, apakah selama ini saudara lebih mendahulukan kegiatan-kegiatan yang lain, yaitu seperti hobi memancing, berbelanja, atau hal-hal yang sebenarnya bersifat tidak urgent dan tidak penting, yang sesungguhnya menghambat saudara untuk memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan? Tentang hal tersebut, ingatlah nasihat Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Singkat kata, dengan mengetahui kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dihindari dan ditinggalkan, serta mengambil langkah dalam bentuk mencegah ataupun meninggalkan kebiasaan tersebut,
maka saudara sedang membangun kebiasaan yang sehat. Itulah kebiasaan yang akan menolong saudara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Dalam khotbah-khotbah yang lalu, saya sering mengutip kata-kata yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, seorang penulis, penyair, dan filsuf yang sangat terkenal dari Amerika Serikat yang hidup di 2 abad yang silam. Kata-katanya yang berbunyi, sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat. Taburlah sifat dan Anda akan menuai masa depan. Apa yang ia katakan ini mengandung kebenaran. Kalau saudara membiasakan diri untuk melakukan suatu tindakan tertentu, lama-kelamaan tindakan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang akan menjadi sifat saudara. Dan yang pada akhirnya akan menentukan masa depan saudara. Sebagai contoh, orang yang biasa menunda-nunda pekerjaan, lama-kelamaan sifat suka menunda-nunda hal yang seharusnya dikerjakan akan terbentuk di dalam dirinya. Tentu saja sifat itu akan menentukan keadaan masa depan orang tersebut. Oleh karena itu, apabila saudara mengharapkan kehidupan yang lebih baik, mulai dari hari ini, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Hal tersebut saudara lakukan dengan yang pertama, menentukan kehidupan yang saudara harapkan. Yang kedua, dengan menentukan kebiasaan yang perlu saudara kerjakan. Yang ketiga, dengan menentukan kebiasaan yang perlu saudara tinggalkan. Ketiga tindakan tersebut merupakan respon yang seharusnya terhadap anugerah yang telah Allah tunjukkan kepada saudara di dalam Yesus Kristus. Apabila saudara sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah, yaitu yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka saudara tidak akan menyia-nyiakan anugerah tersebut dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepadanya. Hal itulah yang telah diteladankan oleh Daniel. Tidaklah mengherankan apabila dalam Daniel pasal 6 ayat 4 tadi, ia disebut sebagai pribadi yang memiliki roh yang luar biasa. Itulah kehidupan yang berdampak, tidak sia-sia dan yang maksimal. Itulah kehidupan seperti yang menjadi tema kita untuk tahun ini, yaitu Carpe Diem, seize the day. Mari dengan bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya dan dengan tekad untuk menghargai anugerah tersebut, yaitu melalui membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sekarang kita datang kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar. Dalam anugerah itu, Engkau memulihkan relasi kami dengan diri-Mu. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau memulihkan relasi kami dengan Allah Bapa. Sehingga dengan demikian terbuka bagi kami jalan untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Kehidupan yang lebih baik daripada masa lampau kami yang kelam. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, tolong kami agar kami mampu menghargai anugerah-Mu itu dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Tuhan Yesus, kami sadar kami perlu anugerah Tuhan dalam hal ini. Karena kesanggupan kami sebagai manusia terbatas. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus dan di dalam anugerah melalui tuntunan firman-Mu, kami akan dimampukan untuk hidup sesuai dengan rancangan-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami agar hidup kami semakin lama semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau layak menerima seluruh kehidupan kami. Karena karena kasih-Mu, Engkau telah menebus kami di kegelapan dan menjadikan diri kami sebagai milik kesayangan-Mu. Dan kalau Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami, kalau Tuhan yang menjadi empunya hidup kami, tak ada yang perlu kami khawatirkan tentang hari esok.
Sebab Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, yang menjaga, memelihara, menuntun, melindungi, dan membawa kami ke hari esok indah seperti yang Tuhan telah rencanakan. Dengan percaya kepada kasih dan kesetiaan-Mu dan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, saya berdoa sekarang, ulurkan tangan-Mu, menyembuhkan, memulihkan, membarui, dan membuka jalan untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang yang berharap kepada-Mu. Kesembuhan dalam jasmani, kesembuhan dalam rohani, kesembuhan dalam keuangan, kesembuhan dalam masalah rumah tangga, kesembuhan dalam seluruh aspek hidup. Karena di dalam Engkau kami mendapatkan semua yang kami perlukan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua kan melihat. Besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua kan melihat. Besar Kau Tuhan. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan, atau melalui rekening bank, atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.